jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Shalom Victorious People, selamat hari baru bagi Anda sekalian. Senang sekali kita dapat berjumpa di dalam anugerah, rahmat, dan kebaikan Tuhan, sehingga kita bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Dan sebentar kita akan mendengarkan pesan firman Tuhan.
Untuk itu siapkan hati kita menjadi lahan yang subur di hadapan Tuhan, agar firman Tuhan menjadi benih unggul yang kemudian tertanam dengan benar, bertumbuh, berbuah-buah lebat, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari sebelumnya saya mengajak Anda terlebih dahulu untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk hari yang Engkau berikan kepada kami, untuk kami menikmati semua yang sudah Engkau siapkan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan, menuntun langkah-langkah kami agar kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, sehingga Engkau memberikan firman-Mu untuk kami dengarkan dan kami ikuti. Berbicaralah kepada kami pada saat ini ya Bapa, berikan kami hikmat, berikan kami tuntunan Roh Kudus dan pewahyuan, sehingga firman Tuhan tidak akan jatuh di tempat yang sia-sia, tetapi menjadi berkat dalam kehidupan yang ada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Kasih kekasih yang diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan surat Filipi adalah salah satu surat pengembalaan yang ditulis oleh Rasul Paulus, jelas untuk jemaat yang ada di kota Filipi. Tadi saya katakan surat pengembalaan, berarti surat Filipi ini adalah surat yang berisi arahan-arahan, tuntunan-tuntunan atau bahkan mungkin teguran dan peringatan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di sana agar mereka hidup bertumbuh di dalam Tuhan, hidup benar di dalam keinginan Tuhan dan juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Karena seringkali dalam kehidupan berjemaat tidak bisa dipungkiri ada perselisihan, ada pertengkaran, bahkan bisa mengakibatkan perpecahan. Dan Rasul Paulus tidak menghendaki hal itu terjadi. Rasul Paulus ingin mereka tetap hidup dalam kesatuan iman di dalam Kristus Yesus. Nah, untuk itulah kalau kita perhatikan di dalam salah satu bagian surat pengembalaan ke jemaat Filipi ini, Rasul Paulus memberikan nasihatnya kepada mereka. Dan dalam kesempatan ini, inilah yang akan kita pelajari bersama-sama. Kita akan perhatikan dari kitab Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Izinkan saya membacakannya bagi Victorious People. Ayat 1, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Victorious People, Rasul Paulus berkata, kalau kita mengatakan bahwa hidup kita ada di dalam Kristus, ada di dalam komunitas orang percaya, maka yang seharusnya ada di dalam komunitas itu adalah nasihat, kasih mesra, persekutuan, bukan sebaliknya. Memang kalau kita baca sampai dengan pasal yang terakhir, kita akan menemukan di jemaat Filipi ini memang ada perselisihan. Dan inilah yang mau diselesaikan oleh Rasul Paulus melalui surat pengembalaannya. Jadi tadi saya katakan, kalau kita ini adalah umatnya Tuhan, seyogianya tidak ada pertengkaran, apalagi perpecahan. Nah, untuk itu Rasul Paulus berkata, seharusnya kamu itu sehati, sejiwa, seroh, seiman. Ya, serba artinya satu begitu ya, Victorious People. Dan kalau kita satu, kalau kita rukun, kalau kita hidup damai, maka Mazmur 133 ayat 1-3 mengingatkan kepada kita sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Jadi kalau rukun itu baik, kalau rukun itu indah, Victorious People. Ya, jika saudara bersaudara hidup rukun bersama, maka ayat selanjutnya kalau saya bahasakan,
Tuhan akan mengalirkan berkat dari tempat yang tinggi kepada kehidupan kita. Jadi kalau ditanya, siapa di antara kita yang gak mau diberkati? Oh, semua kita akan ingin diberkati. Kita akan tunjuk tangan kalau kita ingin diberkati. Nah, Alkitab katakan kalau kita ingin diberkati, maka kita harus hidup dalam kerukunan. Nah, untuk itu tadi Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, kalau mau rukun, salah satu caranya adalah tidak mengedepankan kepentingan pribadi. Tidak merasa bahwa saya yang harus selalu, saya yang harus nomor satu, saya yang segala-galanya. Ini justru yang mengakibatkan perpecahan, kesombongan, keegoisan, kekerasan hati. Ya, Alkitab berkata, justru kamu belajar mengutamakan kepentingan orang lain terlebih dahulu. Memang tidak mudah, ini bicara soal kedagingan kita, bicara soal keangkuhan, pride kita. Tapi yang tadi saya katakan, ujung-ujungnya kita juga mau diberkati enggak? Ini bukan persoalan, oh kalau gitu kalau saya mengutamakan orang lain nanti dia terus yang diberkati, dia terus yang diberkati. Nanti kita akan lihat umat yang diberkati Tuhan, kita akan lihat. Ya, kita akan lihat. Nah, maka dari itu tadi ayat yang kelima berkata, untuk bisa mendahulukan kepentingan orang lain, maka kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Memiliki kasihnya Kristus. Bukan kasihnya ibu pendeta ini. Bukan kasihnya bapak pendeta itu. Ya, tetapi kasihnya Tuhan. Kasihnya Kristus. Nah, bagaimana kita bisa memiliki kasihnya Kristus? Kita tidak akan bisa keluar dari apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Ya, di dalam Kitab Matius ya, Kitab Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Saya akan membacakan, ini bukan ayat-ayat yang asing, bahkan ini adalah ayat-ayat yang penting dalam kehidupan kita, di mana Alkitab berkata demikian mulai dari ayatnya yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini caranya bagaimana kita bisa mengasihi orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita. Dengan mampu mengelola dan mengendalikan keegoisan diri sendiri. Victorious People Alkitab berkata, langkah yang pertama adalah, perhatikan tadi di ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Segenap apa? Ya segenap semuanya. Tadi Alkitab katakan seperti itu. Jadi langkah pertama, hal yang harus kita lakukan dan terjadi dalam kehidupan kita, tidak bisa tidak. Anda dan saya harus terlebih dahulu mengasihi Tuhan. Nah, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Sebetulnya kita ini adalah orang-orang yang kesulitan mengasihi Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sebetulnya tidak bisa mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena kita ini sudah terpisah sama Tuhan. Dosa mengurung kita, menenggelamkan kita. Kita ini nggak bisa mengasihi Tuhan, Victorious People. Sampai anugerahnya datang dalam hidup kita. Bukan kita yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari kita. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Dia menebus dosa Anda dan saya. Dan kita meresponi dengan meninggalkan manusia lama kita dan masuk dalam kehidupan yang baru di dalam Kristus. Jadi lihat ya, 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, ini dasar yang pertama. Fondasi yang utama. Karena kalau di sini saja sudah berantakan, tidak usah bermimpi untuk langkah yang selanjutnya. Nah, ketika kita tahu bagaimana rasanya dikasihi dan kita juga berjuang untuk mengasihi Tuhan, maka kemudian kita lihat ya bahwa
Kalau kita mengasihi Tuhan, Alkitab berkata tidak bisa tidak. Victorious people. Orang yang mengasihi Tuhan akan terlihat dari hubungannya dengan sesama. Saya akan mengajak Anda untuk membuka 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ya. 1 Yohanes pasalnya yang kedua. Perhatikan ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna, ya. Sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita mengetahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka kita harus seperti Kristus. Alkitab katakan seperti itu, ya. Dia harus hidup seperti Kristus. Nah, bagaimana hidup di dalam Kristus? Kita tahu persis, victorious people, ya. Maka kita tidak akan berselisih dengan orang lain, kita tidak akan ribut dengan orang lain karena Kristus pun demikian. Ya, Kristus tidak akan memiliki musuh. Orang akan memusuhi dia, tetapi dia tidak memiliki musuh sama sekali. Nah, kalau kita perhatikan lagi di dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi dia dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Oh, aku anak Tuhan, aku hidup di dalam Tuhan, bahkan aku melayani pekerjaan Tuhan, tapi benci orang lain. Kasar sama pasangan, kasar sama orang-orang di sekitar, mau menang sendiri. Alkitab berkata pembohong. Pembohong, victorious people. Ya, tidak mungkin akan seperti itu. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, maka kamu akan mampu mengasihi orang lain. Maka kamu akan mengasihi orang lain. Tapi sebelumnya yang menarik adalah perhatikan kembali tadi di Matius pasal yang ke-22. Kamu akan mengasihi orang lain seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi lihat urutannya. Mengasihi Tuhan, lalu kemudian kita mampu mengasihi diri sendiri, baru kemudian kita mampu mengasihi orang lain. Nah, ketika kita mengasihi diri sendiri, lihat caranya seperti ini. Saya mengajak Anda untuk membuka Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-12, ya. Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mungkin kalau hari ini ada victorious people yang berkata begini, kenapa aku dimaki orang? Kenapa aku difitnah orang? Kenapa aku dibenci orang? Kenapa aku diperlakukan tidak adil sama orang? Nanti dulu. Jangan seolah-olah dan semata-mata semuanya karena situasi sekeliling kita. Jangan-jangan kita yang terlebih dahulu melakukannya. Kita yang terlebih dahulu memperlakukan orang lain seperti itu. Tadi Alkitab berkata, kalau kita mau disenyumi orang lain, kalau kita mau orang lain ramah sama kita, kalau kita mau orang tidak gosipin kita, tidak fitnah kita, tidak maki-maki kita, maka lakukan terlebih dahulu hal itu kepada mereka. Lakukan terlebih dahulu di mana kita ramah kepada mereka. Lakukan terlebih dahulu bagaimana kita bijaksana kepada orang lain. Karena itu tadi, karena kita berpikir, kalau aku bijaksana sama orang, maka orang akan bijaksana dan itu yang aku mau kepada diriku. Kalau aku ramah sama orang, maka orang itu akan ramah kepadaku dan itu yang aku mau dalam diriku. Jadi, apa yang kita lakukan kepada orang lain, ukurkan terlebih dahulu kepada diri sendiri. Dan tentunya kalau kita sayang sama diri kita sendiri, kita tidak akan menginginkan yang buruk terjadi bagi diri kita sendiri. Makanya nanti kita nggak akan melakukan yang buruk, victorious people. Nah, ini yang harus kita pelajari dalam kehidupan ini. Ya, jadi kalau kita sayang Tuhan, kita akan sayang diri sendiri. Kalau kita sayang diri sendiri, kita tidak ingin mencelakakan diri sendiri. Untuk itu apa yang harus dilakukan? Maka kita harus melakukan yang baik kepada orang lain. Dan ketika kita melakukan yang baik kepada orang lain, itu adalah cerminan kalau kita mengasihi diri sendiri dan kita mengasihi Tuhan. Untuk itu mari, victorious people dimanapun Anda berada, jaga kerukunan rumah tangga,
jaga kerukunan komunitas kita, jaga kerukunan dimanapun kita ada. Dan itu bukan tanggung jawab si A, si B, si C, tetapi tanggung jawab kita semua sebagai anak-anak yang berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Percayalah, berkat-berkat yang terindah sudah Tuhan sediakan dalam setiap langkah kita. Kita berdoa. Roh Kudus, mari terjemahkan dan ingatkan lagi lebih dalam apa yang kami dapatkan daripadamu hari ini. Biarlah firman Tuhan mengarahkan, menguatkan, meneguhkan langkah kaki kami, agar kami menikmati dan membuktikan janji-janji Tuhan terjadi di dalam keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, apapun yang kami kerjakan. Karena kami tahu Tuhan itu ya dan amin. Diberkatilah Victorious People supaya mereka menjadi penurut-penurut Tuhan dan mereka hidup menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau sampaikan. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Engkau, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk kebersamaannya Victorious People. Sampai jumpa lagi, tetap setia dan Tuhan Yesus memberkati.